semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan, selalu bersyukur dan kabar baik. Di sebuah negeri yang konon berdiri di atas fondasi iman dan hukum, kehidupan berjalan dengan cara yang sulit dipahami oleh akal sehat. Segala sesuatu tampak benar di permukaan, tetapi hampa di dalam. Orang-orang berbicara tentang Tuhan dengan suara lantang. Namun tak lagi mengenali manusia di sampingnya, mereka mengutip ayat dan pasal, tetapi kehilangan makna yang seharusnya hidup di antara kata-kata itu. Di negeri ini, agama bukan lagi jalan pulang menuju nurani, melainkan panggung pertunjukan. Rumah ibadah menjadi tempat berlomba dalam kesalehan yang terlihat, bukan yang dirasakan. Pakaian, simbol, dan atribut keagamaan dipakai seperti kostum, semakin mencolok, semakin dianggap suci. Tidak ada yang benar-benar peduli apakah seseorang jujur, adil, atau penuh kasih. Yang penting terlihat demikian. Orang-orang saling mengawasi, bukan untuk menjaga kebaikan, tetapi untuk memastikan tidak ada yang lebih baik dari dirinya di mata publik. Kamera menjadi saksi utama, bukan hati. Setiap amal direkam, setiap bantuan diumumkan, setiap doa dipublikasikan, seolah-olah Tuhan membutuhkan bukti digital untuk mempercayai hambanya. Dalam kehidupan bernegara, absurditas itu menjadi semakin terang. Para pemimpin berbicara tentang rakyat, tetapi lebih sibuk membangun citra diri. Kebijakan dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk terlihat seolah-olah ada kerja. Kata-kata seperti keadilan, kesejahteraan, dan pengabdian menjadi slogan yang dipoles rapi, kehilangan bobot maknanya. Rakyat pun tak kalah terjebak dalam lingkaran itu. Mereka mengkritik bukan karena peduli, tetapi karena ingin terlihat kritis. Mereka mendukung bukan karena yakin, tetapi karena ingin diakui sebagai bagian dari kelompok tertentu. Kebenaran tidak lagi dicari, melainkan dipilih sesuai dengan kenyamanan dan keuntungan citra diri. Di jalanan, seseorang bisa terjatuh dan diabaikan. Sementara di dunia maya, ribuan orang berlomba-lomba menunjukkan kepedulian terhadap tragedi yang jauh. Empati menjadi sesuatu yang selektif, tergantung seberapa besar sorotan yang bisa didapatkan. Anak-anak tumbuh dalam kebingungan. Mereka diajarkan untuk menjadi baik, tetapi yang mereka lihat adalah bagaimana menjadi terlihat baik. Mereka belajar bahwa validasi lebih berharga daripada kejujuran, bahwa pengakuan lebih penting daripada ketulusan. Ironisnya, semua orang merasa benar. Semua merasa berada di pihak yang paling bermoral, paling beriman, paling peduli. Tidak ada ruang untuk keraguan, karena keraguan dianggap Terima kasih kelemahan. telah menonton Tidak ada video ruang ini. untuk introspeksi, Semoga bermanfaat. karena itu tidak terlihat oleh orang lain. Di tengah semua itu, kemanusiaan perlahan menghilang bukan karena dihancurkan secara terang-terangan, tetapi karena dilupakan. Namun, sesekali, di sudut-sudut yang tidak terjangkau sorotan, masih ada sisa-sisa keheningan yang jujur. Ada orang-orang yang membantu tanpa merekam, berdoa tanpa mengumumkan, dan mencintai tanpa syarat. Mereka tidak banyak, dan sering dianggap aneh, tetapi justru disitulah harapan masih bernafas. Karena mungkin, di negeri yang absurd ini, perubahan tidak akan datang dari mereka yang paling lantang berbicara, tetapi dari mereka yang diam-diam memilih untuk tetap menjadi manusia di saat semua orang sibuk menjadi sesuatu yang terlihat lebih tinggi dan itu.